Alhamdulillah senang. Ini sebetulnya acara kedua. Tahun lalu kita juga bikin waktu itu di Gor Sumitra Brojonegoro. Halo Ibu. Ternyata mimpi ibu bener sama. Oh, alhamdulillah. Ibu dari mana? Oh ya, makasih Ibu udah datang ya. Tadi ikut lomba-lomba nggak Ibu? Makasih buat kemerdekaan. Terima kasih Ibu. Ya semoga. Amin, amin. Makasih ya Bu. Makasih. Ya wawancara dulu ya bentar. Iya, jadi senang alhamdulillah. Ini sebetulnya kali kedua teman-teman. Tahun lalu kita juga bikin di Gor Sumantri Brojonegoro dan tahun ini kita bikin di lapangan Panahan GBK. Memang insya Allah kita memang kepengen setiap tahun merayakan Indonesia karena rasanya jarang ada kesempatan tanding yang aneh-aneh dalam tanda kutip gitu. Kapan lagi lomba makan kerupuk, lomba futsal sarung, lomba bakiak kalau nggak di peringatan 17 Agustus. Jadi memang ini satu cara yang dilakukan narasi untuk mengajak publik ikut memeriahkan dan ikut merayakan keindonesiaan kita itu sih. Idenya dari mana sih melibatkan artis? Sebetulnya bukan hanya artis yang kita libatkan tuh banyak. Jadi ada tokoh-tokoh publik, tadi juga ada ada wakil gubernur, ada menteri, ada Pak Kasat gitu ya. Terus kemudian juga ada teman-teman konten kreator, komika, artis. Jadi sebetulnya sih perwakilan dari beragam publik aja sih. Ada ibu rumah tangga, ada teman-teman netizen yang memang juga mendaftar dan sebetulnya terbuka buat semua sih untuk menunjukkan ya memang Indonesia ada banyak pihak, banyak kalangan yang beragam dan semuanya sama-sama di balik berbagai perbedaan satu hal yang sama adalah kita merayakan keindonesiaan kita. Sebetulnya itu sih. Keberadaan tokoh politik nih, ada beberapa opini dari masyarakat katanya ada tujuan tersendiri nih dari acara ini terkait politik. Itu menurut Mbak Nana gimana sih? Enggak sih, opini siapa ya? Masyarakat. Masyarakat yang mana ya? Ini ada tujuan di ZMA ini. Siapa opini siapa maksudnya? Di Twitter tuh suka bilang Mbak. Oh, siapa Twitternya siapa? Aku rasa enggak ya, aku rasa enggak. Mungkin opini kamu kali. Karena aku rasa ini semua orang bisa ngelihat ya yang datang juga beragam dan sama sekali nggak ngomongin politik. Dan kalaupun ngomongin politik memang apa salahnya ya? Ini lagi tahun politik, memang justru ya mari kita bicara politik. Politik bukan berarti rame-ramenya elit ya, politik sebagai kebijakan publik. Dan ini salah satu menurut saya bentuk kita merayakan Indonesia, ya itu juga ada politiknya gitu. Karena nggak bisa dipisahkan hidup kita sehari-hari dalam politik gitu. Mbak Nana siap nggak sih menjadi jubir salah satu capres? Enggak sih, enggak. Kenapa? Ya karena jurnalis harus independen. Jadi jadi saya nggak nyalek, saya nggak ikut gabung partai politik, saya nggak akan gabung tim sukses manapun ya. Seperti teman-teman lah jurnalis kita meliput semuanya, kasih kesempatan buat semuanya. Memaknai 17 Agustus ini seperti apa Mbak? Kenapa? Memaknai 17 Agustus ini seperti apa? Mbak Nana sendiri. Banyak hal ya, tapi yang mungkin adalah saya merasa buat kita yang punya cukup porsi kemerdekaan, tanggung jawab kita nih untuk kemudian juga memberikan kesempatan atau memberikan pilihan buat teman-teman yang mungkin saja tidak diberi pilihan-pilihan yang sama. Saya merasa yang dilakukan narasi ini juga salah satunya adalah untuk mendorong lebih banyak orang bisa partisipasi, bisa ikut terlibat, bisa ikut bergabung, bisa ikut sama-sama merayakan Indonesia dengan beragam cara gitu. Karena tentunya nggak semua orang punya kesempatan untuk melakukan itu. Jadi dia bentuk kita untuk itu. Nah, pasca pandemi kan bisa dibilang ini kan antusiasme masyarakat mengikuti lomba itu cukup ramai ya. Jadi gimana tanggapan Mbak Nana? Alhamdulillah senang sih dan kita lihat kan memang setiap kali ada acara yang rame-rame kumpul itu selalu rame gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ini juga pertanda bahwa memang industri kreatif kita makin bergeliat dan makin banyak kesempatan juga untuk banyak pihak bikin acara-acara supaya menggerakkan perekonomian juga. Mbak Nana, satu kata untuk Indonesia ke depan. Satu kata ya? Iya. Indonesia maju. Maju, merdeka. Itu kan tagline Indonesia kan? Melaju-maju kalau nggak salah. Oke. Apa? Membuli mereka sampai merampas kuncinya itu gimana sih? Kejadian di timur kalau nggak salah. Saya belum terlalu familiar dengan kejadian itu, tapi saya percaya setiap anak yang melakukan pembulian sebetulnya itu juga korban sih. Jadi anak-anak kita tuh yang terlibat dalam tindak kekerasan itu juga tentunya itu satu cycle atau lingkaran. Jadi yang memang kita harus putuskan adalah lingkaran kekerasan itu, terutama untuk anak-anak ya. Setiap pelaku saya yakin juga pada sesungguhnya mereka juga pernah menjadi korban atau akan menjadi korban. Jadi itu tanggung jawab bersama sih. Saya merasa kalau soal perundungan, bullying itu tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat sekeliling. Dan ini real issue.
real issue sih menurut saya, isu yang harus. Sampai membuli seorang guru yang nanti jadi Iya tentunya ya. Saya belum tahu persis, jadi saya nggak bisa komentar spesifik. Tapi secara umum sih saya percaya isu kekerasan itu isu yang harus ditangani oleh semua, bukan hanya oleh satu stakeholder aja, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab semua. Saya nggak bisa komentar spesifik karena saya belum tahu kasusnya seperti apa. Itu teman-teman. Thank you ya. Aku pamit ya. Matanya kena itu gimana menanggapinya, Mbak? Ya itu dia. Aku nggak mau komentar sesuatu yang aku nggak ketahui, teman-teman. Oke.